Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, para pemirsa yang belajar atau mempelajari tentang etika profesi, mari bersama-sama berikut akan kita bicarakan tentang etika profesi. Etika profesi pada dasarnya adalah juga menyangkut dengan kepribadian seseorang. Jadi kepribadian seseorang itu kepribadian yang lahir semenjak dia lahir. Jadi kepribadian yang lahir semenjak dia lahir itu adalah kepribadian yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Ketika dia itu masa kecilnya itu berada dalam lingkungan misalnya perdagangan, maka itu sebagai sebuah sikap hidup bagi dia, atau profesi bagi dia, atau kepribadian bagi dia. Ini secara lahiriah. Begitu juga dengan yang lain-lainnya, yang seperti pertanian, yang kebanyakan kita lihat demikian juga. Akan tetapi, mari sama-sama kita coba melihat pengertian etika profesi yang kita pelajari secara akademis. Etika profesi secara akademis lebih spesifik kepada sebuah pekerjaan yang akan dicapai. Jadi etika profesi ini sikap hidup seseorang yang memilih pendidikan di suatu tempat dengan tujuan pekerjaannya yang sesuai dengan bidang ilmunya. Tentunya kalau bidang ilmu keahlian yang dia ambil atau dia inginkan, maka keahlian tersebut yang akan dia peroleh nantinya sebagai sebuah sikap hidup dan prinsip moral. Nah, bagi para seseorang atau para mahasiswa yang menginginkan profesi, sudah tentu dia harus memiliki sikap hidup dari sekarang. Sikap hidup dari sekarang, maka tentukan terlebih dahulu kemana keinginan kita. Baik kita mau ke sebuah perguruan tinggi ataupun ke suatu tempat yang kita inginkan, kita tujukan, akhir daripada sebuah keinginan dan tujuan kita itu kemana. Seperti halnya kita belajar di sini. Mahasiswa sekalian, ada yang masuk ke profesi perhotelan, profesi pariwisata secara umum, profesi kedokteran, profesi yang lain-lainnya, Nah, kita harus tahu, yang pertama harus kita tetapkan untuk apa kita ke fakultas atau prodi tersebut. Yang pertama, harus mampu kita menjawab, tidak hanya menjawab dengan sekedar jawaban saja, sehingga profesi yang kita inginkan nanti betul-betul profesi yang memang tercermin dari sikap hidup kita sendiri. Karena ketika kita melihat selama ini, banyak daripada masyarakat kita atau para mahasiswa kita itu memilih jurusan yang tidak sesuai dengan profesi yang dia inginkan, karena dia sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ini dia. Oleh karena itu, belajar masalah etika profesi, belajar masalah kepribadian, yaitu sikap hidup dan prinsip moral dalam menjalankan suatu pekerjaan, yaitu hidup yang membutuhkan kehidupan.
jika kita ibaratkan seorang manusia atau manusia ini, ya, jika dia hidup hanya sekedar hidup, makan, minum dan sebagainya, maka dia itu tidak punya kehidupan. Maka dia harus mencari suatu kehidupan. Ketika dia mencari suatu kehidupan, maka dia akan menemukan kehidupannya, akan menemukan prinsip hidupnya, akan menemukan sikap hidupnya dan moral bagi mereka yang demikian itu. Seseorang diharuskan memiliki suatu keahlian atau kekhususan di dalam menjalani hidup tersebut, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan hidup, yaitu pekerjaan. Kemudian prinsip-prinsip etika. Yang pertama, tanggung jawab. Suatu keharusan atau bahkan kewajiban yang harus dimiliki oleh semua manusia dalam menjalankan hidupnya, maka tanggung jawab menjadi kewajiban hidup untuk mengarungi kehidupan, baik dalam bekerja maupun tanggung jawab moral dan keluarga di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian keadilan sebagai keharusan yang ada pada diri seseorang manusia untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam problem yang dihadapi, terutama masalah keadilan yang kadangkala sering menyalahkan orang lain terhadap perihal keadilan, seperti keadilan yang diterapkan oleh pemerintah itu tidaklah untuk satu persatu warga negara, akan tetapi kepada seluruh warga negara. Sedangkan bagi kita keadilannya adalah jika kita mampu melepaskan diri dari suatu masalah yang kita hadapi, maka selesailah dan adillah bagi kita. Sedangkan adil dalam sebuah pekerjaan adalah jika sebagai staf, maka pekerjaan yang dibebankan kepada kita tuntas kita laksanakan dan tidak perlu turun tangan orang lain menyelesaikan pekerjaan kita. Dan jika sebagai pemimpin, maka bertindak adil terhadap semua karyawan dalam semua sisi pekerjaan, dan begitu juga masalah upah yang diterima oleh karyawan. Kemudian otonomi, ya. Nah, otonomi merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh seseorang pemimpin maupun pekerja, bebas di dalam melakukan aktivitas pekerjaannya dan tidak ada tekanan tentunya sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi masalah otonomi adalah masalah diri kita sendiri, bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan yang dibebankan kepada kita, mampu kita menjalankannya. Kemudian integritas moral, ya. Integritas moral ini adalah utuhnya moral kita terhadap suatu pekerjaan, terhadap suatu permasalahan yang kita hadapi, mampu kita menyelesaikannya. Nah, ini adalah prinsip-prinsip etika. Kemudian ada pelanggaran-pelanggaran profesi, ya, pelanggaran profesi. Pelanggaran profesi ini sering terjadi akibat daripada pengaruh sifat
kekeluargaan. Ini banyak terjadi yang kita lihat selama ini. Ya, selama ini baik dia itu sebagai seorang pimpinan yang tertinggi maupun karyawan ke bawah. Masalah korupsi itu tidak akan selesai-selesai karena ada pengaruh atau sifat kekeluargaannya di sini. Di sini tidak perlu kita membahas terlalu jauh para mahasiswa sekalian. Kemudian pengaruh jabatan, ya, pengaruh jabatan termasuk salah satu pelanggaran profesi. Ya, kenapa? Ini suatu keutuhan yang harus dipertahankan oleh masing-masing pekerja dengan beragam profesi yang dimiliki. Sehingga jabatan jangan salah digunakan. Jika salah digunakan, makanya dapat membuat pengaruh yang tidak baik, bahkan menjadi buruk. Kemudian, pengaruh lahirnya hukum, lemahnya hukum, ya. Lemahnya hukum ini adalah salah satu permasalahan yang sangat fatal. Yang sangat fatal terjadi karena perkara di ranah hukum dapat menjadikan pelanggaran yang tidak dapat dielakkan, sehingga tidak akan terselesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang terakhir, tidak adanya kontrol masyarakat. Nah, ini juga menyebabkan pelanggaran-pelanggaran profesi yang sangat banyak terjadi pada suatu perusahaan, suatu pemerintahan, atau suatu daerah dan sebagainya. Nah, para mahasiswa sekalian, demikianlah untuk permasalahan sekilas terlebih dahulu dalam pertemuan pertama ini dalam hal pembahasan masalah etika dan profesi. Ke depan nanti akan kita lanjutkan lagi. Demikian, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.